suatu ibadah ya atau suatu ritual dalam ibadah itu tidak bisa kita serta-merta berhenti hanya karena kita ragu ya. Jadi kemarin juga sempat dibahas apa itu tingkatan ilmu ya. Ada al-wahmu, ada asyakku, ada al-dhannu, ada al-ilmu. Ini eh, perlu dicatat ya. Karena nanti dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih maupun qawaid al-fiqih itu nanti semuanya akan terus muncul ya. Sering muncul lah. Ya al-wahmu, asyakku, al-dhannu, al-ilmu. Apa itu al-wahmu? Yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan lemah. Ya, mungkin kalau di persentase mungkin 25% ya. Sehingga saya mudahnya begitu. Jadi kita mengetahui sesuatu itu tidak begitu kuat ya, al-wahmu ya. Kita tahu tapi kita nggak terlalu yakin ya. Seperti kita tahu di rumah ini ada orang, tapi kemudian karena bukti-buktinya nggak mendukung, ya kita nggak terlalu yakin gitu ya. Kemudian asyakku yaitu mengetahui sesuatu itu dengan dugaan yang sama ya. Persentasenya ya sekitar 50%, 50-50 ya. Antara ya dan ragu-ragu ya setengah-setengah iya atau enggak gitu. Iya atau enggak ya. Kemudian ketiga adz-dzannu yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang kuat. Ya, persentasenya mungkin kita 75%. Kita tahu di rumah ini ada orang karena cukup bukti itu. Contohnya ada sendal, ada motor, ada apa. Walaupun kita belum melihat sosok orang tersebut, tapi kita yakin di situ ada orang, maka disebut dengan zon atau prasangka ya. Jadi zon itu kata lainnya adalah prasangka atau dugaan kuat ya. Itu adalah al-dhannu. Makanya ada zon, ada zon. Husnuzon itu atau suudzon itu adalah dugaan yang kita sudah hampir yakin, walaupun kita nggak yakin karena memang belum ada konkretnya, bukti secara nyatanya gitu ya. Al-dhon ini seperti kita yakin misalnya di rumah ini ada orang, walaupun kita belum melihat orangnya, tapi kita melihat bukti-buktinya ya. Itu namanya al-dhon ya. Makanya al-dhon ini sudah masuk ke dalam ranah syariat ya. Sudah bisa dihitung dosa ataupun pahala ya. Makanya dalam Islam itu kita dianjurkan untuk banyak berhusnudzon dan menghindari suudzon. Bahkan pada tingkatan tertentu, suudzon itu bisa menjadi sebuah dosa. Karena zon ini, husnudzon maupun suudzon itu bisa menjadi penyebab seseorang melakukan sesuatu. Ya, ketika seseorang memiliki prasangka buruk terhadap seseorang, akhirnya dia menjadi antisipasi. Dia bertindak sesuatu, walaupun dia belum melihat nyatanya, tapi ketika dia bersuudzon, itu dia sudah berpikir untuk bertindak sesuatu. Seperti misalnya, ya, dia berprasangka ada seseorang yang dicurigai misalnya, dicurigai akan berbuat jahat kepada dia. Walaupun pada nyatanya belum melakukan apapun, tapi dia sudah melihat gerak-geriknya, dia sudah berprasangka bahwasanya orang ini akan melakukan sesuatu, maka dia sudah mencegahnya duluan, ya. Itu disebut dengan prasangka, ya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Dalam surat Al-Hujurat, ya.
wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Ya, orang-orang beriman kita semua, hindari, jauhi, kurangi berprasangka buruk terhadap sesama kita. Ya, selama belum ada bukti nyata, selama belum ada fakta yang terjadi, maka jauhi, kurangi banyak-banyak suudzon, kurangi prasangka-prasangka buruk terhadap sesama muslim, ya. Ditekankan terhadap sesama muslim, ya. Kita punya teman, ya. Mungkin teman-teman juga punya apa namanya, kawan-kawan yang sesama santri, sesama muslim, ya. Selama kita tidak melihat secara nyata apa yang dia perbuat, ya, maka jangan terlalu banyak suudzon, ya, jangan terlalu banyak suudzon. Ya, misalnya kayak apa namanya, misalnya misalnya hmm, kalian punya teman yang mungkin, ya, sibuk main HP, sibuk mungkin sibuk ya, sibuk sama HP-nya lah, seperti orang yang sedang chatan atau gimana gitu, ya. Kita jangan terlalu berprasangka dulu, ya. Oh, dia ini jangan-jangan dia sibuk chattingan sama lawan jenis misalnya, atau untuk hal yang sia-sia. Jangan terlalu berburuk sangka sebelum kita melihat buktinya, ya. Sebelum kita melihat buktinya, sampai kita melihat buktinya secara langsung dengan depan mata gitu. Oh, ternyata dia seperti ini, kan bisa jadi tidak sesuai dengan prasangka kita. Misalnya kita selama ini bersuudzon kalau teman kita ini sibuk main HP, ini kayaknya dia chattingan sama orang misalnya, atau dia ngebuka sesuatu yang sia-sia misalnya, ya. Kemudian ternyata pas kita cek langsung, pas kita lihat langsung, oh ternyata dia mungkin baca Quran terus, atau dia sibuk nulis atau apa, misalnya dia baca, misalnya baca atau apa gitu, kan contoh misalnya, ya. Itu baru 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 bisa kita simpulkan gitu. Kalau misalnya belum kita secara langsung, hindari suudzon, ya, karena suudzon itu akan membuat kita itu menjadi berjarak, atau membuat kita itu menjadi pikiran kita itu jadi buruk terhadap teman-teman kita, ya. Memang prasangka itu bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Maka untuk menghindari itu, ya, ya kita jangan sampai kita berprasangka di awal, ya. Kalau misalnya kita sama teman kita, kita berprasangka buruk, wah jangan-jangan dia ini sibuk main HP sampai malam hari, itu sibuk mungkin chattingan sama apa lawan jenisnya misalnya. Pas dicek ternyata benar, ya baru kalian menghakimi saat sudah melihat buktinya. Tapi kalau belum, kalian masih berprasangka saja, ya maka lebih baik tidak usah, ya. Karena kalau misalnya kita berprasangka buruk, ternyata itu salah, ya kita yang dosa. Tapi kalau kita berprasangka buruk, kemudian ternyata benar, kita juga nggak dapat pahala, gitu, ya. Benarnya nggak dapat pahala, tapi salahnya dapat dosa, ya. Jadi bagaimanapun kita dengan teman-teman, dengan siapapun juga, ya, teman-teman muslim kita, maka kurangi berprasangka buruk, ya. Di pertemuan sebelumnya juga disebutkan bahwasanya justru prasangka buruk itu justru menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang menyedihkan juga buat kita, sesuatu yang menyakitkan juga buat kita. Kalau kita terlalu banyak berprasangka buruk terhadap orang lain, ya, padahal belum tentu terjadi, nyatanya terjadi, ya, maka kadang kita juga yang merasa jadinya kayak terpuruk,
kemudian kita terlalu berprasangka bahwasanya orang ini kayaknya agak suka sama saya. Kita berprasangka orang ini kok kelihatannya dia ada masalah sama saya, berjaga jarak sama saya gitu misalnya. Padahal belum tentu gitu. Mungkin hanya saja dari tampaknya seperti itu, gerak-geriknya terlihat seperti itu. Tapi selama kamu masih belum memastikan dia seperti itu, maka jangan kita berprasangka dulu supaya kita juga tidak apa namanya tidak sedih gitu ya, tidak sedih. Jadi kalau misalnya kita merasa kok ada teman kita yang jaga jarak atau sikapnya kurang enak sama kita, pastikan langsung, tanya langsung. Jangan kemudian berprasangka buruk atau mungkin bahkan kita menggunjing di belakang. Ya. Karena hal seperti itu juga akan merusak daripada hubungan atau pertemanan juga gitu. Kalau kita semuanya berdasarkan prasangka saja tanpa membuktikan, itu nanti kita juga yang bakal susah. Seperti itu. Ya. Oke, ini sedikit review daripada apa namanya yang sebelumnya ya. Kemudian setelah ada al ada al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Jadi barulah al-ilmu ini ya, kita sudah dapat informasi secara yakin ya. Kalau tadi al itu kita masih hanya menyangka-nyangka, menerka-nerka, maka al-ilmu itu sudah mengetahui secara nyata, baik secara informasi, baik secara pandangan mata maupun secara hakul yakin merasakannya. Kalau misalnya adzan itu kita masih menerka, menebak-nebak kalau misalnya dia melakukan perbuatan ini itu hanya dengan dugaan, maka al-ilmu yakin misalnya itu kita sudah dapat informasi konkret A1 misalnya. A1. Oh, benar dia ternyata seperti ini, seperti itu gitu. Ada omongan langsung. Ya, itu maka disebut dengan ilmu yakin. Baru kita boleh bertindak menghakimi atas dasar ilmu ya. Jadi seorang muslim itu dia bertindak atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan ya. Kalau kita itu menghadapi masalah dengan teman kita dengan orang lain, maka bertindaklah atas dasar ilmu. Kita punya masalah, kita punya masalah dengan orang lain, maka sikapilah seperti kita sudah tahu. Oke. Oke, ini apa namanya review yang kemarin. Oke, dari kaidah ini ya, kaidah al-haq apa namanya sebelumnya? Al-yaqinu la yazulu bisyakki, ya kaidah kubro yang kedua. Yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Ya, maka turunlah beberapa kaidah baru ya, kaidah tambahan ya. Kalian bisa lihat di sini. Kelihatan ya. Nanti akan dijelaskan satu-satu, sebenarnya ada 5 ya. Tapi ini dulu pertemuan ini. Kaidah-kaidah turunan dari kaidah kedua. Yang pertama, bisa dicatat. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asalnya, kondisi sekarang itu tidak bisa berubah dengan kondisi sebelumnya. Maksudnya, kondisi yang ada sekarang itu tidak akan berubah dari kondisi sebelumnya. Itu asal dalam hukum. Ya. Jadi hukum itu tidak akan pernah berubah. Jadi gampangnya gini aja. Ini kan pengertian dari secara letterlex dari kalimat. Ya mungkin agak membingungkan, tapi maksudnya intinya begini. Sesuatu hukum itu dalam Islam, hukum fikih halal dan haram, itu kondisi sekarang itu tidak akan pernah berubah daripada kondisi sebelumnya. Jadi hukum itu tidak akan pernah berubah walaupun zaman itu terus berubah. Ketika zaman terus berkembang, zaman terus berubah, terus modern ya, maka hukum dalam halal dan haram dalam fikih itu tidak akan pernah berubah. Mau zaman itu berkembang secanggih apapun,
maka hukum yang sudah keluar dalam Islam itu tidak akan pernah berubah, ya. Tidak akan pernah berubah. Al aslu baqaun ma kana ala ma kana. Kaidahnya adalah sesuatu hukum itu tidak akan pernah berubah, ya, dengan kondisi yang sebelumnya, ya. Oke, jadi dulu nggak apa-apa. Ya, mungkin contohnya adalah misalnya di zaman Nabi, di zaman sahabat, ya, zaman dahulu, ya, itu ada seorang sahabat, ya, misalnya yang dia itu telah bersuci, telah berwudu gitu. Namun setelah itu tiba-tiba dia ragu, ya, ganggu setan, kemudian tiba-tiba ragu, tadi wuduku batal atau enggak ya, gitu, batal atau enggak ya. Maka hukum sebelumnya, ya, hukum asalnya adalah bahwasanya dia tetap suci sebagaimana dia sebelumnya. Atau contohnya begini, teman-teman misalnya santri mau sholat wudhu, kalau sholat itu kan mesti wudhu dulu, wudhu, ya. Kemudian tiba-tiba setelah wudhu beberapa menit kemudian tiba-tiba dia ragu, tadi aku batal atau enggak ya sholat apa namanya wudhunya gitu. Maka menggunakan kaidah ini dia tetap dianggap suci sampai terjadi sesuatu yang dia yakin itu membatalkannya. Diulangi, ketika misalnya santri, ya siapa gitu misalnya, dia mau sholat, wudhu dulu, wudhu, set, kemudian beberapa menit kemudian, ya misalnya ya apa namanya diganggu setan, maksudnya ya apa namanya, tiba-tiba pikirannya jadi berubah, tadi aku batal atau enggak ya wudhunya ya gitu, ya. Maka ini kan berarti kan dia ragu-ragu nih, asyak ragu-ragu. Maka hukumnya adalah bahwasanya selama tidak ada sesuatu yang dia yakini membatalkan, maka dia tetap akan suci di situ selama sampai dia batal. Sekali lagi, santri, dia wudhu, mau sholat wudhu. Di tengah jalan tiba-tiba setelah wudhu dia ragu-ragu tiba-tiba, tadi batal atau enggak ya? Ya, mungkin kalian sudah ngapa-ngapain lah gitu misalnya. Tapi dia ragu gitu. Maka dia masih dianggap berwudu belum batal sampai ada hal yang pasti itu membatalkan. Misalnya, dia tadi ragu-ragu nih. Kemudian ya sudah dianggap dia masih berwudu sampai kemudian tiba-tiba dia misalnya buang angin. Jelas misalnya. Atau misalnya dia nyentuh yang bukan mahram misalnya. Dia setelah itu misalnya jelas-jelas gitu. Baru kemudian itu dianggap baru batal. Paham ya? Jadi selama ketika dia ragu-ragu, selama dia belum ada selanjutnya, selama selanjutnya dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan, maka dia tetap dianggap masih suci sampai ada hal-hal yang kemudian membatalkan secara jelas. Ya, misalnya setelah tadi dia ragu-ragu, kemudian tiba-tiba dia apa namanya buang angin atau nyentuh yang bukan mahramnya, baru itu batal gitu. Ya. Tapi asal dia yakin juga gitu. Misalnya aku yakin tadi habis apa namanya buang angin itu baru kemudian dianggap baru dan kebatal, ya.
Atau misalnya contoh lain ya, contoh lain misalnya, eh, misalnya contoh pas bulan puasa misalnya kalian sahur ya, kalian sahur misalnya, zaman sekarang sahur. Nah, kemudian azan subuh. Nah, masalahnya kalau zaman sekarang kan udah ada listrik, udah ada mic dan sebagainya. Biasanya kalian kalau sahur misalnya itu dengerin azan. Maksudnya kalau udah dengerin azan subuh itu otomatis sudah berhenti sahurnya gitu. Qadarullah pas hari ini misalnya sahur, tapi kemudian tiba-tiba mati lampu misalnya. Mati lampu. Misalnya se-RT atau sekomplek misalnya, termasuk masjidnya juga gitu. Otomatis kan ketika kita sahur, masjidnya nggak, masjidnya kita nggak dengar azan masjid gitu. Ya, nggak dengar azan masjid karena mati lampu gitu. Karena kita ragu, ini udah azan belum ya? Udah azan belum ya? Gitu. Ya, udah azan belum ya gitu. Maka dia masih dianggap belum azan, belum subuh sampai dia yakin, sampai dia dapat info sudah azan, atau sampai dia sudah dapat info mendengar azan, atau paling mentoknya dia sudah melihat ternyata langit ini sudah mulai terang. Berarti kan udah yakin itu pasti udah subuh gitu. Nah, itu berarti selama tadi dia sebelumnya itu, ya, dia masih dianggap dia masih belum azan, sampai kemudian ada bukti kuat bahwasanya ini sudah melewati azan. Paham? Oke, ulangi lagi. Contohnya, ketika misalnya kalian santri di sini, ya, di asrama Kelut misalnya, yang di Kelut misalnya, eh, bulan puasa atau mungkin Senin Kamis lah misalnya, Senin Kamis, ya, biasanya kan kalau subuh kan mesti dengerin azan Masjid Assalam, ya kan Masjid Assalam, dengan Masjid Assalam. Qadarullah pada hari itu mati lampu sekomplek termasuk Masjid Assalam juga mati sehingga ketika azan nggak kedengaran, kan jauh tuh, beda 5 RT kan. Nah, kemudian eh, ketika kalian sahur kalian udah makan nih, kemudian apa namanya, ragu-ragu, ini udah masuk azan belum ya gitu, udah masuk azan belum ya. Kan karena nggak dengar suara azan karena mati lampu gitu, maka selama itu dianggap belum azan sehingga kalian masih bebas sahur sampai kemudian dapat informasi bahwasanya sudah azan, atau kalau misalnya nggak ada informasi sampai kalian melihat secara langsung, oh langitnya ini sudah mulai terang, tadi tandanya kan sudah habis subuh, itu berarti baru kemudian diyakini itu sudah selesai azan. Terus selesai azan berarti sudah sholat subuh. Oke, jadi paham ya? Ya. Jadi ketika misalnya dalam suatu saat tadi, kita ulangi lagi, ketika kalian sedang puasa, sahur, kemudian mati lampu, tidak mendengar azan, maka dianggap itu belum azan ketika masih kalian ragu sampai kalian yakin bahwasanya itu sudah azan. Ya. Jadi selama tidak ada bukti yang meyakinkan, maka itu dianggap masih pada kondisi sebelumnya. Oke, ya kayak tadi. Selama belum ada dengar azan, belum dapat informasi azan, maka kalian dianggap masih sahur, sahur terus ya sampai dapat informasi tentang azan, atau sampai atau misalnya tiba-tiba lagi sahur, sahur gitu kalian anggap masih belum azan, tiba-tiba lampunya nyala gitu. Kemudian terdengar, oh imam udah sholat nih, udah mau salam. Iya, itu tetap apa namanya, kan baru yakin itu sudah adzan, ya berarti kemudian itu dianggap saat lampu itu nyala, mulai terdengar azan, terdengar salam, terdengar sholat, itu baru disitulah kalian baru berhenti atau yakin itu sudah azan subuh, jadi kemudian berhenti untuk sahur ya. Walaupun tadi misalnya ternyata kalian yakinnya itu belum azan, kemudian ternyata udah lewat beberapa jam, beberapa menit ya, itu dianggap masih sah ya, dianggap masih sah karena ragu sampai kemudian ada hal yang meyakinkan. Oke.
Paham? Ya. Pada respon? Oke, gitu ya. So, ya, mungkin dua contohnya cukup lah ya. Atau mungkin contoh lain? Ya. Kalau misalnya kita ngambil dari tadi zon tadi ya. Ini bukan contoh dalam ibadah deh. Ini contoh dalam hal-hal yang lain misalnya. Iya, memang ini contohnya sebenarnya contoh kayak tadi. Jadi misalnya kalian apa namanya meragukan atau berprasangka meragukan bukan meragukan teman kalian yang apa namanya meragukan teman kalian yang misalnya tiba-tiba kok nggak masuk kelas karena sakit gitu ya, maka kalian boleh nganggap dia itu ya beneran sakit ya sampai ada bukti kalau dia sehat gitu ya. Jadi kalau kalian sama teman kalian kemudian ada teman yang tiba-tiba nggak masuk padahal nggak gini, kalian punya teman ya yang hari sebelumnya sehat, contoh gini ya, gampangnya gini, kalian punya teman ya asrama yang sehari sebelumnya itu masih sehat walafiat, kemudian tiba-tiba besok harinya dia nggak ada kabar, misalnya dia nggak keluar kamar misalnya, kalian ragu-ragu apakah dia sakit atau sehat gitu, maka kalian masih harus menganggap dia sehat ya sampai ada bukti, sampai kalian cek langsung dia sakit gitu ya, sampai ada bukti kalau dia sakit ya, baru kemudian kalian anggap sakit ya. Jadi apa namanya memang kalau berapa dulu tuh waktu saya masih ngajar itu anak-anak santri di pondok dulu, jadi kalau misalnya saya ngajar di hari Senin, si A dia apa namanya masih masuk dari Senin satu walafiat gitu, kemudian tiba-tiba di besok hari Selasa tiba-tiba dia nggak masuk ya, nggak masuk ya, dia nggak ada, maksudnya dia nggak ada nggak hadir ya, maka memang kan mungkin saya kiranya sakit gitu, bisa anggap sehat tapi dia absen ya sampai ada informasi dari temennya kalau dia sakit, baru kemudian dianggap sakit gitu ya. Jadi apa namanya, jadi apa namanya, hukum pada asalnya itu ya tidak berubah daripada kondisi sebelumnya ya. Jadi sebelum sebelum ada bukti secara mungkin informasi atau kita lihat secara langsung, maka sesuatu hal itu masih kita anggap dia itu belum berubah sampai ada informasi, sampai sesuatu yang membuat kita itu yakin dia sudah berubah. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Tapi kalaupun eh, ada ya mohon responnya. Oke, yang kedua, yang satu karena tidak ada respon ya, saya nggak paham ya. Kembali kepada kaidah tadi, saya anggap kalian semua paham karena tidak ada respon yang mengatakan tidak paham, jadi saya anggap semua paham. Yang kedua,
Al-aslu fi umuril 'aridati al-'adamu. Udah dicatat ya. Hukum asalnya dalam sesuatu yang baru itu tidak ada sampai adanya bukti. Lagi-lagi, al-aslu fi umuril 'aridatil 'adamu. Hukum asal dalam suatu perkara yang baru itu adalah tidak ada sampai ada buktinya. Hukum asal dalam perkara yang baru, dalam permasalahan fikih yang baru, tidak ada sampai adanya bukti. Maksudnya apa? Ya, dalam perkembangan zaman, ya, tentu banyak permasalahan-permasalahan baru yang sebenarnya itu tidak terjadi di zaman Nabi sehingga tidak masuk dalam kaidah fikih. Ya, maka selama tidak ada bukti, selama tidak ada rumusan hukum dari para ulama, maka sesuatu tersebut tidak dapat dihukumi. Contoh misalnya, gimana contohnya ya? Eh, biar paham. Misalnya, gimana ya bilangnya? Contoh siapa ya santri? Nadira sama Aisyah misalnya. Nadira itu berhutang sama Aisyah misalnya. Kemudian setelah itu habis temponya, misalnya minjam, kemudian harus ganti misalnya sehari. Kemudian besoknya kan udah habis, Aisyah nagih ke Nadira. Tapi Nadira bilang dia sudah merasa melunasinya. Maka kalau selama tidak ada bukti, ya, selama tidak ada bukti kalau dia sudah melunasinya, maka dianggap masih berhutang. Dianggap masih berhutang selama tidak ada bukti yang melunasinya. Paham nggak ya? Jadi contohnya, ya, contohnya tadi menurut saya paham ya. Nadira berhutang sama Aisyah misalnya dengan syarat dengan tempo waktu 1 hari misalnya. Contoh lah contoh. Kemudian besoknya Aisyah nagih ke Nadira. Nadira bilang, aku sudah lunasin, aku sudah bayar gitu. Tapi ada bukti nggak? Nggak ada bukti. Maka dianggap itu masih berhutang sampai ada buktinya. Apa buktinya? Ya misalnya, misalnya buktinya apa? Misalnya kayak mungkin kalau misalnya transfer ya bukti transfer misalnya. Atau kalau misalnya apa namanya, ya misalnya contoh foto ngasih uang lah misalnya gitu. Atau ada bukti uangnya itu sudah dikasih gitu, ada bukti uang sudah dipegang gitu. Selama tidak ada buktinya, mau Nadira itu ngatain aku sudah lunasin, itu masih dianggap berhutang sampai ada bukti kalau itu sudah dibayar. Oke. Jadi sesuatu klaim, anggapan yang baru itu dianggap tidak ada sampai adanya bukti.
Oke, sampai adanya bukti, ya. Contoh lain deh, misalnya minjam juga. Misalnya saya minjam, misalnya minjam motor sama ustazah. Kemudian habis itu bilangnya sehari. Kemudian habis itu besoknya ustazah nanyain, udah dibalikin belum motornya? Kemudian saya bilang, udah, bilang aja udah gitu. Maksudnya saya cuma bilang udah gitu. Tapi nggak ada buktinya. Maksudnya motornya nggak ada gitu. Motornya nggak ada, maksudnya nggak ada di asrama gitu. Ya, maka selama belum ada buktinya, maka saya masih dianggap masih meminjam. Walaupun misalnya ternyata motor itu hilang misalnya, maka dianggap saya masih meminjam sampai ada bukti bahwasanya motor itu sudah kembali gitu di RTUM misalnya, ya. Jadi kaidah tadi, ya, sesuatu dalam perkara yang baru itu dianggap tidak ada, klaim itu dianggap tidak ada sampai ada bukti, ya, sampai ada buktinya kalau misalnya itu sudah dikembalikan. Itu sebenarnya paling mudah seperti itu contohnya, ya. Oke, ini sebenarnya juga nggak begitu banyak sih, nggak begitu banyak dan nggak terlalu dipakai, ya. Tapi dalam kondisi tertentu kalian bisa gunakan atau mungkin berlaku, ya, seperti ini. Yang penting kalian catat aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi selama tidak ada, Ya, gimana? kurang paham Ustadz yang kedua. Gimana? Poin kedua Ustadz. Yang kedua. Oke. Nah, ini baru eh jangan tidak paham ketika ada yang bertanya. Jadi, saya ulangi lagi. Al aslu fi umuril 'aridatil 'adamu. Ya. Gak apa nanti kalau misalnya masih belum paham tanya lagi nggak apa-apa. Saya lebih suka seperti itu daripada apa namanya ditanya diam terus tiba-tiba nggak paham, apa namanya kemudian selanjutnya nggak paham. Oke, hukum asal dalam suatu perkara yang baru itu tidak ada sampai ada bukti. Jadi apa namanya mungkin contohnya aja deh, nggak apa-apa kan paham, kalian kalian pahami aja contohnya, ya. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu klaim yang baru, ya, urusan yang baru itu tidak ada itu maksudnya tidak dianggap ada sampai adanya bukti, ya. Contohnya kayak tadi, misalnya kayak contoh misalnya Nadira minjem uang dari siapa di sana, temannya Aina misalnya. Kemudian dia minjem 100.000, ya. Batas waktunya kapan dikembalikan? Misalnya besok, ya biar cepat lah. Kemudian besok hari Aina ini minta nagih, nagih balik uangnya dari Nadira. Tapi Nadira bilang, aku ini udah ngembaliin ke kamu 100.000 gitu. Ini kan Nadira kan menganggap sesuatu yang baru gitu, ya. Maka itu tidak dianggap, ya. Tidak dianggap dia itu mengembalikan sampai ada bukti.
Jadi selama belum ada buktinya, misalnya kalau zaman sekarang misalnya bukti transfer atau misalnya ada uang yang dipegang, baru dianggap dia mengembalikan. Selama belum ada uangnya, selama belum ada bukti transfer, mau Nadira ini mengatakan saya sudah mengembalikan, saya sudah mengembalikan, itu tetap dianggap dia masih berhutang. Walaupun Nadira bilang saya sudah lunasin, walaupun dia bilang seperti itu, tapi selama dia nggak ada bukti, maka dianggap masih terus berhutang, yang dimana dia masih harus mengembalikan, gitu, ya, ya. Atau tadi contoh lain tadi masih meminjam juga, ya. Ketika misalnya saya minjem motor dari RTUM, kemudian besok harinya yang seharusnya bisa saya cuma minjem sehari, seharusnya besok dibalikin. Kemudian ternyata besok harinya eh, dari RTUM nanya, Indo dibalikin belum motornya gitu. Kemudian saya bilang udah gitu, bilang udah. Tapi belum ada bukti motor yang ada yang dikembalikan di RTUM, maka selama itu pula saya masih dianggap terus meminjam dan harus mengembalikan sampai adanya motor itu. Paham? Masih paham? Udah paham belum? Ya, jadi anggapan-anggapan kita menganggap sesuatu, ya, itu baru, ya, itu dianggap tidak ada sampai adanya bukti, ya. Atau misalnya contoh lain deh, apa yang baru ya? Misalnya eh, misalnya di RTUM kalian ada 6 orang, contoh misalnya di asrama misal Kelut, kalian ada enam orang santriwati, ya. Kemudian tiba-tiba eh, ustazah bilang kalian ada 7 orang, atau misalnya di daftar hadir ada 7 nama gitu, yang kalian tahunya selama ini 6 orang, maka itu kan anggapan baru, anggapan oh ini ada orang baru, anggapan apa tak klaim baru gitu. Maka itu dianggap tidak dianggap ada orang 7 orang sampai kemudian ada bukti orang yang tersebut gitu, paham nggak ya? Misalnya contoh ya, misalnya di Kelut misalnya kalian berenam, kemudian ustazah bilang kalian ada 7 orang, tambahan barunya Nadira misalnya. Kelut lagi, Mozart itu masih dianggap 6 orang sampai Nadira itu benar-benar kelihatan mukanya, apa batang hidungnya, ya. Jadi walaupun di daftar hadir itu absennya ada nama Nadira, kemudian habis itu di halakoh misalnya harus apa namanya, ya di absennya 7 orang, atau misalnya di keabsen apapun itu dia 7 orang apa ada nama Nadira. Tapi selama Nadira belum ada di asrama, maka dianggap masih berenam, ya. Dianggap masih berenam. Jadi maksudnya saya masih menganggap di Mozart itu masih 6 orang. Selama walaupun saya masih menganggap Mozart itu 6 orang, walaupun di situ ada nama Nadira misalnya. Sampai saya ngeliat langsung, ketemu langsung sama Nadira, melihat langsung lah Nadira itu ada, baru itu dianggap gitu. Jadi anggapan absen 7 orang, kemudian apapun itu dianggap tidak ada, tidak dianggap, ya, tidak dianggap ada sampai adanya bukti. Sebenarnya simpel aja, maksudnya sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada sampai ada buktinya gitu loh. Kalian misalnya ngaku punya HP baru, mana buktinya gitu? Sampai ada buktinya baru dianggap ada. Misalnya kalian ngaku-ngaku misalnya siapa Nafi punya ngaku saya punya HP baru, di rumah misalnya, ngaku ke teman-temannya di Mozart misalnya, Nafi saya punya HP baru di rumah gitu, ya itu dianggap tidak ada sampai misalnya Nafi bawa HP-nya itu ke asrama misalnya, baru dianggap ada gitu. Itu simpelnya sih gitu, ya. Jadi apa namanya,
Sebenarnya ini sebenarnya kaidah yang sederhana, kaidah dasar gitu loh. Maksudnya sesuatu yang baru itu tidak dianggap ada sampai adanya bukti. Ya, kita menganggap, kita mengklaim kita punya sesuatu yang baru. Aku punya mobil baru, aku punya rumah baru, aku punya anak baru, aku punya apa lagi lah rumah baru. Itu selama kita belum melihat buktinya, ya kita anggap belum ada gitu aja gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya mau dianggap ya misalnya saya punya HP baru, itu udah tunjukkan baru dianggap gitu loh. Kalau tidak ada ya nggak bisa gitu. Ya terlepas dari maksudnya itu tidak menganggap orang jujur atau enggak, cuman maksudnya dalam hukum itu seperti itu. Jadi walaupun dia orang jujur, walaupun dia orang jujur, tapi selama eh, dalam sisi hukum itu dianggap tidak ada sampai adanya bukti itu ya. Kalau buktinya seperti aku sudah bayar tanggal sekian jam sekian, itu berupa bukti tidak kusat atau buktinya dengan sesuatu yang berwujud, itu kan juga klaim maksudnya anggapan ya. Aku sudah bayar tanggal segini, jam segini gitu ya. Itu kan cuma sebuah klaim, itu cuma sebuah anggapan tanpa ada bukti. Buktinya apa ya? Buktinya sesuatu yang berwujud ya. Uangnya apa di sini wujudnya adalah uang. Kalau di online kan bukti transfer, memang ada jadwal, memang ada tanggal dan jamnya, tapi kan di situ ada nominalnya, gitu. Ada nominal, misalnya 100.000 di bukti transfer itu pasti ada nominal, nggak mungkin nggak ada. Itu yang menjadi bukti gitu. Jadi yang jadi bukti itu di mana-mana transfer itu kan mesti nominal ya. Tanggal dan jam itu hanya mendukung, hanya mendukung gitu. Ya, karena tetap aja di beberapa kondisi ada aja emang maksudnya di detail segala macam ternyata itu bohong gitu loh. Itu kan ada juga gitu ya. Jadi apa namanya? Memang harus berupa ini dalam hukum fikih memang harus sesuatu yang berwujud. Yang berwujud itu maksudnya yang bisa kita yakini ya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang berwujud ya. Kecuali kecuali kalau misalnya si peminjam itu, misal contoh si peminjam itu juga sudah yakin gitu loh, ya itu terserah urusan dia gitu. Misalnya contoh kayak Nadira minjem sama Nafi 100.000, kemudian Nafi nagih, Nadira bilang sudah ngembaliin tanggal segini, si Nafi juga yakin, itu udah berarti contoh walaupun misalnya nggak ada buktinya, tapi si Nafi ini yakin, ya sudah berarti anggap aja sudah dibayar gitu loh. Jadi harus sama-sama, harus sama-sama ini, sama-sama yakin gitu loh. Kalau misalnya satu nggak yakin, ya berarti harus kembali kepada kaidah tadi. Kalau misalnya si Nafi belum nggak apa namanya nggak yakin, maka ya sudah itu belum cukup menjadi bukti, harus ada bukti uangnya, ada bukti transfernya dan sebagainya gitu ya. Jadi udah bilang udah bayar tanggal segini kemudian jam sekian, itu kan bukan bukti, itu tuh cuma informasi tambahan gitu. Karena bukti itu dia berupa ya nominal, atau kalau fisiknya itu ya dia ada uangnya gitu ya, ada uangnya ya. Dan juga yang penting adalah sama-sama yakin ya, atau maksudnya si yang paling berhak itu, yang punya hak itu dia juga yakin gitu. Itu ya. Itu ada pertanyaan? Oke. Lagi kalau sudah kira tadi, kalau misalnya nggak ada yang bertanya maka dianggap paham. Oke. Kaidah yang ketiga, yang terakhir ya. Al aslu idhafatul hadathi ila aqrabi waqtihi. Hukum asalnya sesuatu itu adalah menyandarkan kejadian pada sebab yang terdekat. Oke, ulangi lagi. Al aslu idhafatul hadathi ila aqrabi waqtihi.
Hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian pada sebab yang terdekat. Oke? Maksudnya apa? Dalam hukum fikih, kita menyandarkan kejadian pada sebab yang terdekat. Ini ketika kita ragu ya, ketika kita ragu. Contoh misalnya eh an anak asrama misalnya Mozart ya, atau ya misalnya anak Mozart misalnya sakit ya, misalnya sakit, siapa satu misalnya Aina misalnya sakit, ya walaupun udah nggak ada sih, anggap contoh lah, contoh misalnya sakit, kemudian kita eh, pasti kan bertanya nih, orang pada pasti teman tanya, sakitnya kenapa ya gitu. Kalau kita tarik ke belakang, misalnya eh, penyebab sakitnya kan dia banyak kan, penyebab sakitnya kan pasti banyak ya kan, banyak. Bisa jadi karena kecapean, karena misalnya hujan-hujanan kemudian nggak segera bersih, atau misalnya pancaroba misalnya dan sebagainya lah gitu. Banyak sebabnya orang sakit itu ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, kenapa misalnya contoh misalnya si ini sakit? Oh, ternyata dia kemarin habis kecapean, misalnya capek banget seharian pergi jalan-jalan misalnya. Kemudian juga ternyata dia sebelumnya juga dia sempat misalnya contoh sempat berenang, kemudian ya nggak segera ganti misalnya, atau apalah gitu misalnya penyebab-penyebab itu. Nah, kan ketika kita banyak kejadian seperti ini, misalnya penyebabnya banyak gitu, dan ternyata itu dilakukan semua, maka kita nggak tahu nih mana di antara sebab ini yang membuat dia sakit. Apakah karena hujan-hujanan, apakah karena kecapean, apakah karena makanan yang kurang sehat misalnya. Maka kaidah ini mengatakan hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian itu pada sebab yang terdekat. Aina ini sakit, kita lihat mana yang paling dekat kejadiannya sebelum dia sakit. Kalau misalnya dia misalnya sehari sebelumnya, contoh misalnya di 3 hari sebelumnya, di hari pertama dia misalnya apa namanya seharian jalan-jalan. Di hari kedua misalnya dia makannya nggak misalnya makanannya yang mungkin makanan yang mungkin kalau nggak sehat misalnya. Di hari ketiga misalnya dia apa tadi mungkin ya basah-basahan atau ya cuman nggak ganti misalnya gitu. Maka dengan kaidah ini ya, kalau kita menyandarkan pada tadi kan, oh ini ada tiga-tiganya komplit ini berarti. Maka dengan kaidah ini kita ambil sebab itu dari sebab yang terdekat. Apa berarti di hari terakhir sebelum sakit itu apa dia ngapain? Oh ternyata dia apa namanya? Oh ternyata dia apa sih namanya? Hujan-hujanan misalnya. Hujan-hujanan kemudian atau misalnya dia habis kena hujan kemudian nggak ganti misalnya kayak gitu. Berarti kita anggap dia sakit karena yang terdekat. Apa berarti? Ya, misalnya kena hujan kemudian nggak segera ganti. Paham sampai sini? Paham nggak? Atau perlu diulang lagi? Oke, saya anggap belum paham. Jadi hukum asalnya itu menyandarkan kejadian pada sesuatu yang sebab terdekat. Contoh lain misalnya, ada seorang ibu hamil misalnya. Qadarullah, dia keguguran. Kita tarik ke belakang, apa sebab kegugurannya? Misalnya di hari pertama sebelum dia keguguran, ternyata dia eh, ada ngangkat-ngangkat berat misalnya, ngangkat-ngangkat berat. Kan perempuan hamil nggak boleh ngangkat berat. Ngangkat beratnya nanti perempuan keguguran. Tapi dari sebelumnya lagi,
qadarullah dia habis jatuh dari motor misalnya. Di hari sebelumnya lagi, di hari ketiga sebelumnya lagi, dia makan makanan yang berbahaya. Misalnya yang nggak boleh dimakan, misalnya kayak makan nanas, misalnya makan apa gitu yang menggugurkan. Maka kita lihat, maka maksudnya kita menggunakan kaidah ini, apakah dia gugurnya karena apa? Apakah gugurnya karena pertama tadi, apakah dia gugurnya karena ngangkat berat, atau gugurnya karena jatuh dari motor, atau gugurnya karena makanan yang bahaya, apa yang makanan yang menggugurkan, yang mana? Maka sesuai dengan kaidah ini kita ngambil sebab yang paling terdekat. Berarti apa? Di sehari sebelumnya, ya, dari sehari sebelumnya dia ngangkat berat. Berarti dianggap dia gugur karena mengangkat benda-benda berat, ya. Nggak dianggap gugur karena mungkin sebelum jatuh, nggak dianggap gugur karena sebelumnya makan apa gitu, tapi dianggap gugur karena yang terdekat dari sehari sebelumnya, ya, dia ngangkat berat. Oke, kalau apa mungkin biar lebih paham lagi, mungkin dengan hari lah hitungannya. Misalnya seorang ibu hamil ini dia keguguran di hari Kamis, misalnya di hari ini hari Kamis. Nah, di hari Rabunya dia ngangkat berat. Di hari Selasanya dia terjatuh dari motor. Di hari Seninnya dia makan nanas misalnya gitu. Maka ketika dia keguguran di hari Kamis, apakah dia gugur dianggapnya karena makan nanas, karena terjatuh dari motor, apakah karena dia angkat berat? Maka dengan kaidah ini, ya, maka kejadian dia keguguran ini diambil daripada sebab yang paling terdekat. Ya, misalnya berarti hari sebelum Kamis apa? Hari Rabu. Hari Rabu dia ngapain? Hari Rabu dia mengangkat berat, sehingga kemudian itu membuat dia jadi keguguran. Jadi kita hakimi, kita hukumi ibu hamil ini dia gugur karena ya qadarullah, maksudnya qadarullah dia gugur karena mengangkat berat, hari ke mengangkat berat gitu, ya. Bisa dipahami? Oke, dipahami ya. Jadi ketika kita ada kejadian ternyata penyebabnya banyak, ya, maka kita ambil yang paling terakhir sebelum kejadian tersebut. Oke. Jadi dalam hukum itu seperti itu. Oh ya, walaupun memang sebetulnya karena mendukung juga gitu, misalnya berpengaruh juga. Tapi maksudnya kita dalam hukum itu kita menghakimi itu atas dasar kejadian yang terakhir, ya, atas dasar yang terakhir. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ibu tadi guguran, jadi walaupun dia mungkin karena jatuh dari motor, karena dia juga makan nanas, maka yang disalahkan itu karena dia itu terakhir makan beban berat. Bisa jadi kalau bisa jadi di hari bisa jadi di misalnya bisa jadi di Selasanya dia ngangkat dia jatuh dari motor, bisa jadi nggak membuat dia gugur, tapi karena di hari Rabunya dia ngangkat berat, jadi makin komplit, jadi digugur gitu loh. Ya. Jadi apa namanya dalam kaidah itu, dalam hukum itu, kita mengambil sebab itu dari sebab yang terdekat dengan kejadian yang terakhir. Oke, paham? Di sini? Oke. Karena tidak ada jawaban, ya, dianggap paham ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Mohon izin mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin sampai sekarang, sampai cukup sampai hari jam segini ya. Karena di jam 10 ada undangan yang nggak bisa ditinggalkan di Tangerang, jadi perjalanan ke sana juga cukup lumayan. Ini ada pertanyaan ya? Atau mungkin ada pertanyaan? Satu, dua. Oke, kalau nggak ada nggak apa. Nanti insya Allah kita review nanti kaidah-kaidah ini. Sebenarnya masih banyak juga. Kalau kaidah ini nanti masih ada dua lagi, ya. Cuman nanti yang terakhir ini ada sedikit pembahasannya lagi. Jadi nanti insya Allah jangan lupa nanti ada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa
kembali lagi. Itu aja dari Ana. Bila tidak ada pertanyaan dan bila tidak ada respon, maka di sini menganggap insya Allah kalian semua paham ya, sampai ada orang yang mengatakan sebelum paham. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumu'ah.